Welcome guys di Live on Mission Podcast Series bareng gua lagi, Bro Martin Wijaya. Hari ini gua ditemenin seorang narasumber yang spesial juga. Ya, dia adalah kalau teman-teman pernah pakai aplikasi YouVersion Bible ya. Nah, pasti sering share-share tuh kan ada ayat Alkitabnya yang didesain itu kan bagus banget, di-share ke sosial media kalian. Nah, dia ini salah satu yang kontributornya membuat desain-desain itu. Ya, terus dia ini juga yang menarik ya teman-teman, dia pelayanan juga di Metaverse. Ya, kita akan ngobrol banyak tentang itu nanti. Dan selain itu dia juga ada seorang yang terlibat di pengembalaan anak muda tentunya. Dan hari-hari ini sedang merintis sebuah pelayanan yang namanya The Digital Ministry. Please welcome sama-sama Larry Christopher. Halo semuanya, salam kenal. Thank you Ya. Martin. Gimana kabarnya Larry? Baik kok, thank you banget udah Baik diajakin ya. Bro, lu ini menarik banget gitu ya, karena lu bergerak di The Digital Ministry ya, pelayanan di dunia online udah pasti ya sesuai namanya ya. Bisa ceritain sedikit nggak Larry tentang apa sih The Digital Ministry itu? Ya jadi The Digital Ministry ini salah satu pelayanan yang kita bangun, kita kerjakan bersama dengan tujuan untuk menolong para pelayan-pelayan di dunia digital, dunia online gitu, untuk menavigasi pelayanan yang mereka lakukan di dunia digital itu. Oke. Nah, kerinduannya sih kita ambil satu doa yang ada di Alkitab, doa dari Tuhan Yesus sendiri, doa Bapa kami, yang kita jadikan slogan, yang kita jadikan visi, yang kita jadikan doa juga untuk melihat kerajaan Tuhan terjadi, kehendaknya nyata di internet seperti di surga. On internet as it is in heaven. Oh wow, on internet as it is in heaven. Right. Oke, keren banget ya. Kenapa sih bro, lu tuh terbeban untuk bikin ministry ini? Alasannya apa? Simpelnya kalau mau dilihat emang bebannya muncul bahkan sebelum online ministry itu mulai menjamur ya kok. Dulu itu aku pernah ketemu sama satu orang yang ngobrol sama aku gini. Ler, gue udah nggak pernah lagi yang namanya datang ke gereja. Oh, kenapa? Ya karena sekarang gue udah bisa buka YouTube, pilih lagu yang gue mau, bikin liturgi sendiri, terus pilih khotbah yang mau dia dengerin, and then selesai. Semua on demand? On demand semuanya. Jadi lagu yang dia suka, terus dia tinggal pilih kayak di gereja gitu ya, pilih lagu praise-nya berapa, terus pilih lagu worship-nya gimana. Terus habis itu dia udah siapin, tinggal di play aja semuanya. Waktu itu di YouTube, jadi kayak langsung sekaligus nyala. Nah itu terjadi waktu 2019. Waktu itu aku lagi kuliah, ngambil kelas tren-tren global. Apa? Sorry? Tren-tren global gitu. Tren-tren global? Iya, jadi kayak kita di mata kuliah itu disuruh cari tahu kan di dunia sekarang tuh lagi ngapain sih, lagi ada kasus-kasus seperti apa. Nah, di saat teman-teman yang lain lagi cek kayak misalnya kayak kasus aborsi itu kan lagi ramai, terus free sex lah atau apa. Aku lagi bergumul juga kayak mau ngomongin apa ya, mau bahas apa ya. Ketemu orang ini langsung, oh ini ada satu fenomena nih, walaupun belum ngerti secara pasti ini bisa jadi online church ke depannya kayak gimana gitu. So akhirnya dari situ ada beban untuk kayaknya pengen sih untuk navigasi pelayanan digital maupun pelayanan online, karena tanpa adanya pandemi sekalipun waktu itu yang kepikiran untuk melakukan itu udah ada gitu. Kebetulannya udah ada gitu. Jadi ini bukan terjadi karena ada pandemi atau karena ada situasi yang kemarin kita lalui. Tapi bahkan sebelum itu pun orang udah memikirkan untuk melakukan itu. Betul, karena memang pengembangan teknologinya itu juga memang sudah mengarah ke arah sana ya, dengan dari sosial media, YouTube dan sebagainya. So how do you see perkembangannya so far untuk pelayanan di dunia digital ini tuh gimana kamu ngelihat? Aku bersyukur banget karena banyak dari kita yang udah mulai melakukan streaming secara rutin, bahkan di saat mungkin tendensi di onsite udah mulai balik lagi. Ya. Walaupun memang masih banyak juga sih gereja-gereja yang berpikir bahwa ini tuh nggak bakal last 5 tahun lagi, bahkan nggak mungkin terjadi sampai 10 tahun lagi. Tapi menurut aku mungkin buat generasi yang sebelumnya works. Mungkin mereka akan kembali ke gereja, stay di gereja. Tapi bagaimana dengan generasi berikutnya gitu? Dengan angkatan aku, dengan angkatan generasi Z ke bawah, generasi Alpha yang mungkin kepikiran bahwa gereja itu atau semua kehidupannya itu bisa dilakukan online. Iya. Gimana mereka bisa punya pandangan yang benar tentang gereja, tentang persekutuan, tentang semua kegiatan yang kita lakukan di gereja secara onsite, kalau mereka presence secara online-nya tidak diakui gitu. Dibiarkan berjalan sendiri, jadi
nggak diurusin gitu menurut aku. Oke. Nah, aku bersyukur karena melihat banyak gereja yang akhirnya dengan serius mau melakukan perjalanan streaming walaupun susah ya, walaupun sulit. Tapi kedepannya bukan tidak mungkin kita bisa pikirin lebih matang lagi bagaimana menavigasi pelayanan online. Untuk itulah digital ministry ada. Oke, nah ini kan seperti memang ada paradoks lah ya. Kalau memang gereja-gereja kan pengen balik semua jemaatnya onsite gitu kan. Jadi kemarin kalau dari survei bilangan Research Center yang terbaru bilang kalau jemaat-jemaat yang di kota besar itu tuh masih banyak yang ibadah streaming. Iya betul. Ya, tapi kalau yang jemaat-jemaat yang lebih di rural areas cenderung persentase balik ke gerejanya lebih tinggi. Lalu salah satu faktor yang bikin jemaat itu balik ke gereja itu adalah lokasi paling dekat. Betul, paling dekat. Ya, jadi kalau gerejanya dekat sama dia cenderung balik ke gereja. Terus yang kedua adalah kalau dia punya sahabat-sahabat sejati lah di komunitas gereja tersebut, berarti relationship very matters gitu kan. Nah, soal ibadah online ya. Ibadah online ini kan sepertinya jadi polemik juga nih buat gereja karena mereka pengen balik ke onsite gitu kan. Nah, ada pandangan bahwa ibadah online itu justru kan self-centered gitu loh. Jadi iya, betul. semuanya gimana gue tadi on demand. On demand. Gitu kan. Pokoknya ya bukan menyenangkan Tuhan tapi ya gimana gue. How do you see that? Gak bisa dihindari yang namanya orang beribadah untuk kepentingan diri sendiri itu sudah terjadi sebelum online ada kok. Oke, jadi church statement itu memang happens bahkan sebelum ada dunia betul, online. jadi kita kehilangan hubungan, kita kehilangan yang namanya personal touch dengan satu sama lain gitu ya. Yeah. Kayak ngobrol dan berfellowship satu sama lain itu bahkan udah terjadi sebelum online ini ada gitu. Jadi dulu pun kita datang ke gereja, datang ibadah, terus dengerin khotbah, terus pulang. Nggak ada intensi mau mungkin berbaur dan lain sebagainya, itu bisa banget terjadi gitu sebelum bahkan ya sesudah gereja online masih banyak terjadi gitu, sampai hari. Karena statistik menunjukkan lagi-lagi dari BRC bilang 70% anak-anak muda yang belum masuk ke pemuritan itu jumlahnya tuh 70%. Iya, anak-anak muda yang tidak bergabung ke kelompok pemuritan 70%. Ini besar banget loh. Ya kan berarti mereka sekedar datang ke ibadah tapi tidak dimuridkan. Betul. Ya kan? So, ini bukan masalah platform berarti ya. What do you think? Sebenarnya apa sih yang paling jadi faktor utama? Kamu sebagai terlibat juga kan di pengembalaan. Iya. Bener banget kok, karena aku juga ngeliat kayak yang namanya pemuritan itu hanya akan terjadi kalau mereka ngerasa butuh. Pemuritan terjadi kalau mereka merasa butuh. Iya, kalau nggak ngerasa butuh dan melihat gereja hanya sebagai sarana rekreasi hari Minggu, nggak akan ada yang namanya orang mau datang boro-boro ya di hari Rabu misalnya kalau ada pemuritan, ada kelas-kelas, ada komsel atau ada discipleship program dan lain sebagainya, nggak akan terjadi. Nah, bagaimana kita di gereja itu bisa menciptakan kebutuhan itu? Bukan yang dibuat-buat, tetapi memang dibangun kesadaran, karena kita sadar nih, kita yang terlibat di komsel, kita yang terlibat di pemuritan, tahu betul bahwa yang namanya pemuritan itu adalah kebutuhan, adalah keharusan buat kita, walaupun mungkin kita bisa aja menjalani kehidupan tanpa pemuritan. Bagaimana menciptakan kesadaran itu? Bagaimana ngasih tahu ke teman-teman pemuda atau teman-teman yang tadi 70% itu untuk tahu bahwa ini tuh kebutuhan esensi. Karena kita diminta untuk mengajarkan kepada orang-orang yang tadinya belum tahu apa yang Tuhan lakukan, apa yang dia kerjakan, untuk bisa melakukan itu gitu, berjalan bersama mereka. Nah, dengan tren yang sekarang, dengan apa yang terjadi sekarang dengan sosial media, kan kita nggak tahu kalau pemuritan itu penting, kita nggak tahu kalau itu tanda kebutuhan. Iya. Menurut aku. Oke, jadi harus disadarkan bahwa pemuridan itu esensial dan itu adalah kebutuhan, ya. Betul. Sehingga nggak perlu kita yang terus ngejar-ngejar, tapi mereka juga berusaha untuk dengan sengaja ya. Iya, dengan sengaja mencari. Oke. Nah, kalau kita bicara digital ministry, Larry ya, bagaimana dengan digital evangelism di dalamnya? How do you see that opportunity? Kesempatan yang besar banget justru. Besar banget ya? Jujur ini kesempatan yang besar banget, apalagi buat teman-teman yang introvert ya. Gak pengen ketemu orang tapi lewat sosial media bisa? Dengan lewat sosial media bisa. Jadi aku juga ngelihat kayak, kalau ngomongin metaverse,
lebih luas gitu untuk ngobrol sama orang, ngajakin. Kan kita biasanya sebelum masuk ke ruang ibadah kita biasa main di taman dulu. Ini kalau buat teman-teman yang belum familiar, kayak dia punya banyak ruangan-ruangan gitu lah. Jadi ada taman lah, ada tempat apa. Di situ bisa ketemu sama orang dari mana aja yang lagi ngobrol. Kita bisa ngobrol sama mereka, terus ajak ngobrol, terus bicara, kenalan dan lain sebagainya. Dan bisa bilang, ntar gue mau gereja, mau ikut nggak? Ruangannya di sini. Gampang, nggak usah bayarin ongkosnya, nggak usah, tinggal ngakuin aja datang. Dan firman Tuhan yang disampaikan di metaverse itu tentunya sama dengan apa yang mereka dengerin di onsite gitu. Jadi bukan suatu bukan tidak mungkin mereka terekspos dengan kebenaran, terekspos dengan Injil waktu mereka mendengarkan itu. Jadi dan tidak harus selalu metaverse sebenarnya. Lewat sosial media dengan postingan yang kita share, dengan postingan yang kita bikin gitu ya, dengan kisah hidup yang kita bagikan, itu juga bisa memancing orang untuk mengenal siapa yang kita sedang bicarakan, siapa yang sedang kita bagikan. Dan itu jadi opportunity yang besar khususnya buat teman-teman yang mungkin hari-hari ini kalau kita turun ke jalan ngobrol sama orang, kalau di Indonesia kan nggak boleh ya kok ya. Ya, awkward juga ya. Awkward juga, ya. Secara hukum juga nggak boleh, jadi nanti ya menghindari hal-hal seperti itulah. Oke, jadi lebih baik kita pakai sosial media aja ya. Kenapa tidak? Oke, kenapa tidak? Ada hal praktis mungkin yang bisa dipraktekkan untuk orang-orang tuh pakai sosial media sebagai sarana penginjilan? Ya, kalau sifatnya individu, siapapun, maksudnya teman-teman yang kan kalau waktu pandemi kemarin banyak akun rohani tuh. Nah, ada juga teman-teman yang nggak mau pakai akun rohani, mau pakai akun pribadi, nggak apa-apa. Bisa langsung lihat story-nya orang-orang. Oke. Yang lagi galau itu udah pasti butuh Tuhan. Oke, jadi lagi cerita putus pacar. Betul, putus gitu pacar ya. yang musiknya kok tiba-tiba selalu story-nya hitam, ada lagunya kecil, ada tulisan kecil. Nah, kenapa nggak diajak ngobrol? Kenapa nggak diajak untuk bicara? Nah, kalau untuk gereja-gereja secara praktis libatkan orang-orang anak-anak muda ini untuk aktif kumpul ngobrolin hal yang sama, dan juga diperlengkapi untuk mereka bisa bagaimana memberi jawab kepada orang yang bertanya tentang imannya. Bagaimana memberi jawab ketika ada orang yang mungkin kesulitan berpikir harus ingin bunuh diri lah misalnya, atau galau yang nggak kepikiran seperti apa gitu ya. Itu bisa dilakukan secara praktis tentunya. Menurut kamu nih, kalau kita bicara isu-isu anak muda ya, anak-anak muda tuh sekarang lagi, menurut kamu topik-topik apa sih yang benar-benar relate dan relevan buat anak-anak muda untuk kita bisa share the gospel sama mereka? Right, topik yang nggak pernah lekang oleh waktu adalah percintaan pasti. Oke, relationship. Walaupun itu aku juga sulit banget ya kalau ngomongin itu. Kenapa? Gak ngerti, soalnya belum terlalu Mungkin abis podcast ini ya bakal ada yang kontak Larry. Ya, percintaan itu jadi salah satu topik yang paling sering diomongin gitu. I see. Bahkan sorry to say, aku kan juga sama teman-teman di digital ministry kita punya content creator community. Di sini juga banyak akun-akun rohani kan kok. Kadang-kadang kita terjebak pengen ngobrolin yang relevan dengan anak muda, akhirnya kita jadi ngobrolin itu terus. Jadi akhirnya aku bilang kayak, kok jadi isinya bucin semua nih akun rohani ya isinya ya. Isinya cuma ngobrolin cinta aja, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi bagaimana kita bisa menemukan Injil dan bisa membawa kepada Injil gitu. Apa yang menjadi topik-topik yang kita bahas. Kalau mau bilangin topik sih banyak banget. Tentang percintaan otomatis itu jadi hubungan dengan orang tua, hubungan dengan teman, bahkan dengan self identity gitu ya, purpose yang mereka alami. Mental health salah satu yang paling rame juga. Jadi itu adalah topik-topik yang seharusnya gereja hadir menjawab pertanyaan itu. Karena kalau mereka gereja nggak hadir, orang-orang percaya nggak hadir, yang ngejawab orang-orang lain. Gitu. Influencer. Akhirnya dia nggak dengerin firman, dengerinnya mungkin ini karena gua Scorpio kali atau zodiak langsung dengerinnya ya. Iya. Bener. Ya menarik banget ya teman-teman, dan masih banyak hal yang mau kita obrolin sama Larry. So teman-teman jangan kemana-mana, stay tune untuk sesi berikutnya. Sampai ketemu di Live on Mission podcast series.